Tahukah kamu, belakangan ini, jagat maya digemparkan oleh sebuah video viral. Dalam video itu, terlihat puluhan karyawan gudang garam, berpelukan, menangis, dan saling berpamitan. Banyak yang langsung menduga, apakah ini bukti PHK massal di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia? Tapi, apakah benar begitu faktanya? Hari ini, kita akan bongkar tuntas isu gudang garam. Dari video viral, pernyataan resmi perusahaan, data keuangan yang mengejutkan, hingga dampaknya bagi ribuan pekerja, petani tembakau, bahkan ekonomi Indonesia. Video viral dan reaksi publik. Video perpisahan karyawan gudang garam pertama kali beredar luas di media sosial. Dengan cepat, isu pemutusan hubungan kerja massal menyeruak. Warganet ramai membicarakan gudang garam bangkrut, atau ini strategi efisiensi besar-besaran? Media besar pun ikut menyoroti. Bisnis.com melaporkan, suasana dalam video memang terlihat emosional, seolah ribuan karyawan diberhentikan. Namun, apakah benar begitu? Klarifikasi perusahaan. Di sisi lain, pihak manajemen gudang garam langsung membantah. Menurut keterangan resmi HRD di pabrik Tuban, tidak ada PHK massal. Bahkan disebutkan, seluruh 850 karyawan di lokasi itu masih aktif bekerja seperti biasa. Tobacco Reporter, media internasional khusus industri rokok, menulis, video yang viral dianggap menyesatkan, hanya menggambarkan kegiatan rutin, bukan pemecatan massal. Jadi, mengapa rumor ini begitu cepat dipercaya publik? Karena ada satu fakta mengejutkan yang membuat isu ini semakin masuk akal. Data keuangan mengejutkan. Mari kita lihat laporan keuangan terbaru. CNBC Indonesia dan Detik mencatat, per semester pertama tahun 2025, laba bersih gudang garam anjlok 87%. Dari sekitar 925 miliar rupiah tahun lalu, turun drastis menjadi hanya 117 miliar rupiah. Pendapatan perusahaan juga menyusut hingga 11%. Angka ini membuat banyak analis khawatir, karena perusahaan sebesar gudang garam jarang sekali mengalami penurunan separah ini. Detik Finance bahkan menyebut kondisi ini sebagai salah satu pelemahan paling tajam dalam sejarah gudang garam. Pertanyaannya, apakah anjloknya kinerja keuangan ini menjadi alasan dibalik isu PHK massal? Fakta pekerja dan serikat buruh. Liputan 6 memberi detail penting. Ternyata, 308 karyawan memang terdampak kebijakan efisiensi. Caranya, melalui penawaran pensiun dini, serta penghentian kontrak kerja waktu tertentu. Artinya, bukan PHK massal, melainkan efisiensi terbatas. Serikat Pekerja FSP RT MSPSI mengonfirmasi data ini. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI masih melakukan verifikasi lebih lanjut. Jadi, rumor ribuan karyawan dipecat ternyata tidak sepenuhnya benar. Namun, fakta bahwa ratusan orang sudah terdampak tetap menjadi sinyal bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Respon pemerintah. Bagaimana dengan pemerintah? Menurut Antara News, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah masih memantau isu ini. Hingga kini, belum ada laporan resmi yang masuk ke pemerintah terkait PHK massal. Namun, jika benar ada langkah efisiensi besar-besaran,
dampaknya tidak hanya dirasakan karyawan pabrik. Ada mata rantai panjang, petani tembakau, pekerja logistik, hingga UMKM yang selama ini bergantung pada industri rokok. Isu ini bisa meluas menjadi persoalan ekonomi daerah, bahkan nasional. Tren pekerja jangka panjang. CNBC Indonesia menemukan fakta lain. Jumlah pekerja gudang garam memang terus menurun sejak 2019. Dari 32.490, satu karyawan menyusut menjadi 30.308 pada 2024. Jadi, penurunan jumlah karyawan sebenarnya bukan hal baru. Ini adalah tren jangka panjang. Tetapi kali ini, penurunan laba dan isu efisiensi membuat publik menghubungkannya dengan potensi krisis. Mari kita simpulkan, apakah gudang garam melakukan PHK massal? Jawabannya, tidak. Perusahaan membantah keras. Namun, data resmi menunjukkan ada 308 pekerja yang terdampak efisiensi. Dan lebih penting lagi, kinerja keuangan perusahaan memang sedang terpuruk. Video viral mungkin menyesatkan, tapi kekhawatiran publik tidak datang tanpa alasan. Laba anjlok, jumlah pekerja berkurang, dan serikat buruh masih melakukan investigasi. Pemerintah pun ikut menyoroti kasus ini. Apapun hasil akhirnya, satu hal jelas. Isu gudang garam bukan hanya soal perusahaan, tapi juga menyangkut ribuan pekerja, petani tembakau, dan ekonomi Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah gudang garam sedang menuju krisis besar? Atau justru ini hanya badai sesaat yang akan segera berlalu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti update terbaru seputar isu-isu besar di tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya.